Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kerendahan hati yang radikal. Semakin tinggi panggilan kita, semakin kita melayani dalam kerendahan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 13 ayat 12 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 13, ayat 12 sampai ayat 15, tentang pelajaran kerendahan hati yang radikal. Bayangkan Anda diundang ke sebuah perjamuan besar oleh seorang raja. Meja-meja dihiasi dengan mewah, suasananya dipenuhi dengan keagungan. Namun, tiba-tiba, sang raja sendiri berlutut di hadapan Anda, dan mulai memoles sepatu Anda. Bagaimana reaksi Anda? Terkejut? Tidak enak hati? Persis seperti itulah perasaan para murid ketika Yesus, Tuhan dan Guru mereka, membungkuk untuk membasuh kaki mereka. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, Yesus melakukan tindakan yang menentang semua ekspektasi manusia. Dunia mengajarkan kita, bahwa semakin tinggi kita melangkah, semakin banyak orang yang harus hormat dan melayani kita. Namun, Yesus membalik konsep berpikirnya. Tuhan mengajarkan, bahwa semakin tinggi panggilan kita, semakin dalam pula kerendahan hati dalam melayani orang lain. Konteks penulisan Injil ini. Injil Yohanes ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, yang turun dari tahtanya yang tinggi di surga, untuk turun merendahkan dirinya ke bumi ini. Adegan dalam Yohanes 13 ini terjadi selama perjamuan terakhir, tepat sebelum pengkhianatan salah seorang murid terhadapnya. Ia tahu bahwa ia akan segera menghadapi penderitaan dan kematian, namun ia mengambil peran sebagai seorang hamba yang hina. Dalam budaya Yahudi, membasuh kaki hanya dilakukan oleh budak yang paling hina. Itu adalah pekerjaan yang memalukan, tetapi Yesus melakukannya dengan sukarela. Para murid, termasuk Yudas yang akan mengkhianatinya, menyaksikan dengan tidak percaya. Petrus bahkan menolak pada awalnya. Namun, Yesus mengajarkan mereka pelajaran yang lebih dalam. Kepemimpinan sejati dalam kerajaan Allah bukanlah tentang status, tetapi tentang pengorbanan tanpa pamrih. Sebagai ilustrasi tentang tanda kebesaran yang sejati. Di dunia saat ini, orang mengejar gelar, kekayaan, dan pengakuan. Pemimpin seringkali menuntut rasa hormat dari bawahan dan orang lain, tetapi Yesus menunjukkan bahwa pemimpin sejati itu justru melayani kebutuhan ego manusia ini. Seorang pengusaha Kristen yang terkenal pernah berbagi rahasia kesuksesannya. Setiap pagi, saya bertanya pada diri sendiri, siapa yang perlu saya layani hari ini? Alih-alih mencari kekuasaan, ia mencari cara untuk melayani karyawan, pelanggan, dan masyarakat di sekitarnya. Hasilnya, pengaruhnya justru terus bertumbuh, bukan karena ia menuntut untuk dihormati, tetapi karena ia melayani dengan kerendahan hati. Yesus memanggil kita untuk memiliki kerendahan hati yang radikal seperti ini. Pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini. Pertama, berhentilah mencari pengakuan, mulailah melayani dengan sukarela. Dunia memberitahu kita untuk berjuang demi menjadi pusat perhatian, tetapi Yesus memberitahu kita untuk menerima kenyataan posisi kita sebagai anak Allah yang menjadi pelayan. Apakah saat ini Anda merasa tidak diperhatikan? Apakah Anda pikir melayani adalah hal yang tidak pantas bagi Anda? Ingatlah, Yesus, yang adalah Raja di atas segala raja, mau membasuh kaki murid-muridnya. Kedua, tidak ada tugas yang terlalu kecil jika dilakukan dengan kasih. Membasuh kaki bukanlah sebuah tugas yang glamor, tetapi itu adalah pelayanan kasih dalam bentuk tindakan nyata. Baik itu membantu rekan kerja yang sedang berjuang,
mendengarkan teman yang terluka, atau melayani dengan cara yang tidak terlihat, baik di rumah, di gereja dan di masyarakat, kita mencerminkan Tuhan Yesus ketika kita melayani dengan rendah hati. Ketiga, ingatlah bahwa kuasa sejati ditemukan dalam kerendahan hati. Masyarakat mengatakan bahwa kekuasaan adalah kendali, tetapi Yesus menunjukkan bahwa kekuasaan justru terletak pada penyerahan diri. Ketika kita melepaskan kesombongan dan melayani, kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui kita dengan cara yang dahsyat. Penerapan apa yang perlu kita aplikasikan dalam hidup ini? 1. Carilah cara untuk melayani setiap hari. Mulailah di rumah, tempat kerja, atau di gereja Anda. Siapa yang butuh dorongan, bantuan, atau dukungan? 2. Melayani tanpa mengharapkan pujian. Yesus tidak melayani untuk diperhatikan. Kerendahan hati yang sejati berarti melayani bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. 3. Terimalah hati seorang hamba. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah saya bersedia melayani? Bahkan ketika itu tidak nyaman, ingatlah bahwa ketika kita merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Sebagai penutup, terimalah tantangan ini. Yesus tidak hanya mengajarkan kerendahan hati, Dia mempraktekannya. Dia memanggil kita untuk mengikuti teladannya, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan. Apakah Anda siap untuk melayani secara radikal, seperti yang Yesus lakukan? Marilah kita berdoa. Di dunia yang haus kuasa, setiap hati ingin naik ke atas. Namun Kau Tuhan justru turun ke bawah, mencuci kaki murid dengan kasih-Mu yang kekal. Lebih rendah, lebih mulia, menjadi hamba, mencerminkan kasih-Mu. Ajarku Tuhan, merendahkan hati, agar kasih-Mu nyata dalam hidupku. Tak perlu gelar atau pujian, Kau panggil aku untuk melayani. Seperti Engkau, Tuhan, Kau mau setia, mengasihi sesama tanpa dilihat orang lain. Lebih rendah, lebih mulia, menjadi hamba, mencerminkan kasih-Mu. Ajarku Tuhan, rendahkan hatiku, agar kasih-Mu nyata dalam hidupku. Aku berserah, jadikan hatiku cerminan kasih terang-Mu yang sejati. Bukan kehormatan, bukan pujian yang ku inginkan, hanya kemuliaan-Mu. Lebih rendah, lebih mulia, menjadi hamba, mencerminkan kasih-Mu. Ajarku Tuhan, rendah
rendahkan hatiku, agar kasih-Mu nyata dalam hidupku. Aku bersujud dalam kasih-Mu, lebih rendah, lebih dekat denganmu. Dalam kemuliaan-Mu aku berdoa. Amin, amin, amin. Di dunia yang haus kuasa, setiap hati ingin naik ke atas. Namun Kau Tuhan justru turun ke bawah, mencuci kaki murid dengan kasih-Mu yang kekal. Lebih rendah, lebih mulia, menjadi hamba, mencerminkan kasih-Mu. Ajarku Tuhan merendahkan hati, agar kasih-Mu nyata dalam hidupku. Tak perlu gelar atau pujian, Kau panggil aku untuk melayani. Seperti Engkau Tuhan, ku mau setia, mengasihi sesama tanpa dilihat orang lain. Lebih rendah, lebih mulia, menjadi hamba, mencerminkan kasih-Mu. Ajarku Tuhan, rendahkan hatiku, agar kasih-Mu nyata dalam hidupku. Aku berserah, jadikan hatiku cerminan kasih terang-Mu yang sejati. Bukan kehormatan, bukan pujian yang ku inginkan, hanya kemuliaan-Mu. Lebih rendah, lebih mulia, menjadi hamba, mencerminkan kasih-Mu. Ajarku Tuhan, rendahkan hatiku, agar kasih-Mu nyata dalam hidupku. Aku bersujud dalam kasih-Mu, lebih rendah, lebih dekat dengan-Mu. Dalam kemuliaan-Mu aku berdoa.